Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya membahas produk hilang dalam proses, harga pokok proses. Kita akan membahas tentang produk yang hilang dalam proses dalam metode harga pokok proses akuntansi biaya. Pengaruh produk hilang dalam proses terhadap perhitungan harga pokok produk per persatuan. Tidak semua produk yang diolah dapat menjadi produk yang baik dan memenuhi standar yang ditetapkan. Ada kemungkinan terjadi produk yang hilang. Setiap kita berproduksi tidak selalu menjadi produk jadi, tapi mungkin bisa juga produk itu cacat atau produk itu hilang dalam proses. Nah, berdasarkan saat terjadi kehilangan, terdapat dua kehilangan ya. Pertama, hilang di awal proses, dan kedua, hilang di akhir proses. Berarti pada saat kita memproduksi, produk itu bisa hilang di awal proses dan bisa juga hilang di akhir proses. Hilang di awal proses, bagaimana perlakuannya terhadap harga pokok? Produk yang hilang di awal proses dianggap tidak ikut menyerap biaya produksi yang dikeluarkan oleh departemen yang bersangkutan, sehingga tidak diikut sertakan dalam perhitungan unit ekuivalen produksi. Berarti dia tidak dianggap ikut menyerap biaya produksi yang dikeluarkan oleh departemen bersangkutan, sehingga tidak diikut disertakan menghitung unit ekuivalen produksi. Dalam departemen produksi pertama, produk yang hilang pada awal proses berakibat menaikkan harga pokok produk persatuan. Jadi, apabila hilang di awal proses, dia akan mengakibatkan kenaikan harga pokok produksi persatuan atau harga pokok produk persatuan. Hilang di awal proses, dalam departemen setelah departemen produksi pertama, produk hilang pada awal proses mempunyai dua akibat. Kenaikan harga pokok produksi per unit produk yang diterima dari departemen sebelumnya. Bisa berdampak dari harga dari departemen sebelumnya itu telah mengalami kenaikan. Kedua, kenaikan harga pokok produksi persatuan yang ditambahkan dalam produk setelah departemen yang pertama. Dia akan menaikkan harga pokok produksi pada departemen berikutnya. Nah, kita mencontohkan sebagai berikut. Ini PT Bahagia mempunyai produk dan menggunakan metode harga pokok proses melalui dua departemen produksi. Informasi berkaitan dengan penyusunan laporan biaya produksi. Kita diminta di sini adalah hitunglah biaya produksi dan buatlah laporan biaya produksi per departemen. Unit bahan baku yang masuk adalah 35.000 unit dan diterima dari departemen A adalah 30.000 unit. Ini merupakan barang yang sudah dari departemen A. Produk jadi yang ditransfer ke gudang adalah 21.000 unit. Nah, produk dalam proses awal departemen A adalah 4.000 unit, departemen B adalah 6.000 unit. Produk yang hilang di awal proses adalah 1.000 unit di departemen A dan 3.000 unit di departemen B. Biaya yang dikeluarkan, biaya bahan baku 340.000, biaya tenaga kerja di departemen A adalah 462.000 dan departemen B adalah 585.000. Biaya overhead pabrik adalah 616.000 dan di departemen B adalah 702.000. Tingkat penyelesaian produk dalam proses, biaya bahan baku adalah 100 di departemen A dan biaya konversi di departemen adalah 20% dan 40% di departemen B. Setelah itu, marilah kita hitung. Untuk menghitung unit produksi yang dihasilkan, harus kita mengetahui terlebih dahulu adalah unit ekuivalen. Untuk departemen A, unit ekuivalen bahan baku adalah 30.000 yang sudah jadi ditransfer ke departemen B ditambah dengan 4.000 dikali 100. Berarti unit ekuivalen bahan baku adalah 34.000. Unit ekuivalen biaya tenaga kerja adalah 30.000 ditambah dengan 4.000 dikali 20% adalah 30.000
30.800 unit. Biaya overhead pabrik juga sama, 30.000 ditambah 4.000 dikali 20% adalah 30.800. Nah, data produksi adalah bahan baku yang masuk 35.000, produk jadi ditransfer ke departemen B ini adalah 30.000, produk dalam proses awal adalah 4.000, produk yang hilang adalah 1.000. Berarti jumlah produksi adalah 35.000. Perhitungan harga pokok menghitung untuk departemen A. Biaya yang dibebankan dalam proses produksi adalah totalnya adalah bahan baku adalah 340.000, biaya tenaga kerja adalah 462.000, dan biaya overhead pabrik 616.000. Jumlahnya 1.418.000. Unit ekuivalen bahan baku adalah tadi 34.000, berarti biaya bahan baku 340.000 dibagi 34.000 dapatlah Rp10 per unit. Biaya tenaga kerja 462.000 dibagi 30.800 dapat Rp15 ya per unit. Biaya overhead 616.000 dibagi 30.800 dapatlah 20.000. Jadi jumlah biaya yang dibebankan totalnya adalah 1.418.000 dan sama dengan Rp45 per unit. Perhitungan harga pokok. Perhitungan biaya. Harga pokok produksi yang ditransfer ke departemen B adalah 30.000 unit dikali Rp45, yaitu 45 hasil dari jumlah biaya yang dibeban tadi. Dapatlah 1.350.000. HPP dalam proses atau harga produk dalam proses adalah biaya bahan baku 4.000 dikali 100% dikali Rp10 dapatlah 40.000. Biaya tenaga kerja 4.000 dikali 20% dikali Rp15 dapatlah 12.000. Biaya overhead pabrik ada 4.000 dikali 20% kali Rp20 dapatlah 16.000. Berarti harga pokok dalam proses 68.000. Jumlah produk yang dipertanggungjawabkan adalah 1.418.000. Berarti di sini yang hilang tadi kita tidak diperhitungkan dengan unit ekuivalen. Dapatlah disusun laporan biaya produksi departemen A yang diproduksi 35.000 dan menjadi barang jadi ke departemen ditransfer ke departemen B adalah 30.000 unit dengan biaya harga pokok yang ditransfer ke departemen B adalah 1.350.000 atau harga pokok per unitnya Rp45 ya. Setelah itu kita lihat departemen B, kita hitung unit ekuivalennya. Departemen B ada harga pokok dari departemen A adalah barang jadi ke gudang barang jadi adalah 21.000 ditambah dengan 6.000 kali 100 dapatlah unit ekuivalennya 27.000. Biaya tenaga kerja 21.000 ditambah 6.000 dikali 40% dapat 23.400. Biaya overhead pabrik juga sama, dapat 23.400. Jadi barang yang diterima dari departemen adalah 30.000 menjadi barang jadi adalah 21.000, barang dalam proses 6.000, produk yang hilang adalah 3.000. Berarti jumlah yang diproduksi adalah 30.000. Kita hitung beban biaya yang dibebankan dalam proses produksi. Harga pokok dari departemen A adalah 1.350.000 dibagi 27.000 unit ekuivalen dapatlah 50. Tadi harga pokoknya per unit itu adalah 45 ya teman-teman ya, 45 per unit sekarang menjadi 50. Inilah yang menjadi menaikkan harga pokok produksi departemen yang berikutnya. Nah, biaya tenaga kerja adalah 585.000 dibagi unit ekuivalen biaya tenaga kerja 23.400 dapatlah 25 per unit. Biaya overhead pabrik 702.000 dibagi 23.400 dapatlah Rp30 per unit. Berarti total biaya yang dibebankan adalah 2.637.000 atau harga per unit adalah 105. Harga pokok barang yang ditransfer adalah 21.000 unit
yang sudah selesai dikali dengan harga per unitnya adalah 105. Dapatlah total biaya yang ditransfer ke gudang menjadi harga pokok penjualan nantinya atau harga pokok barang 2.205.000. Sedangkan harga pokok barang yang masih ada di gudang dalam proses adalah sebesar 6.000. Untuk harga pokok produk dari Departemen A 6.000 dikali 100% dikali 50 sama 50 per unit ini dapatlah 300.000. Biaya tenaga kerja 6.000 dikali 40% dikali 25 rupiah per unit ada 60.000. Biaya overhead pabrik 6.000 dikali 40.000 dikali 32 72.000. Totalnya 432.000. Jadi jumlah biaya produksi yang dipertanggungjawabkan di Departemen B adalah 2.637. Inilah laporan biaya produksi Departemen B. Ini laporannya. Apabila hilang di akhir proses, produk yang hilang di akhir proses sudah ikut menyerap biaya produksi yang dikeluarkan dalam departemen bersangkutan, sehingga harus diperhitungkan dalam perhitungan unit ekivalen. Jadi unit ekuivalennya sama dengan total produksi selesai ditambah persentase barang dalam proses akhir ditambah dengan produk yang hilang. Kita contohkan lagi produk yang diterima dari Departemen A, contohnya 700. Produk yang ditransfer ke gudang ada 400. Produk dalam proses dengan tingkat penyelesaian biaya konversi 40% atau 20, dan produk yang hilang di akhir proses. Ini kita kerjakan Departemen A. Dari Departemen A adalah 420.000. Biaya tenaga kerja adalah 261.000. Biaya overhead pabrik adalah 290.000. Total biaya yang dibebankan di Departemen B adalah 971.000. Hitunglah biaya produksi dan buatlah laporan biaya produksi Departemen B. Nah, sebelum kita menghitung biaya produksi, terlebih dahulu kita harus menghitung unit ekivalen Departemen B. Berhubung kasus ini menyangkut di Departemen B saja, Departemen A-nya telah dihitung, maka sekarang kita hanya menghitung Departemen B. Unit ekivalen harga pokok barang dari Departemen A adalah 400 ditambah 200 dikali 100% ditambah 100 barang yang hilang adalah 700. Nah, biaya tenaga kerja adalah 400 ditambah dengan 200 dikali 40% tingkat penyelesaian ditambah 100 adalah 580. Biaya overhead pabrik adalah 400 ditambah 200 dikali 40 ditambah 100 dapatlah 580. Data produksi adalah dari Departemen A 700, barang jadi ditransfer ke gudang 400, barang dalam proses 200, produk yang hilang di akhir proses adalah 100, maka jumlah hasil produksi adalah 700. Kemudian kita hitung harga biaya yang dibebankan dalam proses produksi. Harga pokok dari Departemen A adalah 420.000 dibagi 700 adalah 600. Biaya tenaga kerja adalah 261.000 dibagi 580 dapatlah 450. Biaya overhead pabrik 290.000 dibagi 580 adalah 500. Berarti total biaya yang dibebankan Departemen B adalah 971.000 dibagi dengan unit ekivalen, dapatlah biaya per unit adalah 1.550. Nah, dihitunglah harga pokok produksi. Harga pokok produksi yang ditransfer ke gudang jadi adalah 400 dikali 1.550 adalah 620.000. Nah, harga pokok produksi yang hilang adalah 100 unit dikali 1.550 adalah 155.000. Berarti total jumlah produk selesai yang ditransfer ke gudang adalah 775.000. Ini barang dalam proses produksi. HPP produk dari Departemen A adalah 200 dikali 100% dikali 600 dapat 120. Biaya tenaga kerja 200 dikali 40% dengan penyelesaian dikali 450. Biaya overhead pabrik
200 dikali 40% dikali 500 adalah 40.000. Total harga pokok produk dalam proses Departemen B adalah 196.000. Total jumlah biaya produksi yang dipertanggungjawabkan Departemen B adalah 971.000. Laporan keuangannya, jadi di sini ada perbedaan ya teman-teman. Ini kelihatan produk yang hilang selalu dimunculkan dan akan menambah harga pokok produksi. Sedangkan yang di awal dia udah menambah secara langsung, tapi kalau di akhir proses dia akan dipisahkan secara tersebut. Oke, sampai di sini ya teman-teman pembahasan tentang produk yang hilang di dalam proses produksi dalam metode harga pokok proses. Teman-teman jangan lupa ya teman-teman like, subscribe, dan bunyikan loncengnya dan share kepada teman-teman. Mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman yang masih menempuh kuliah di jurusan akuntansi dan manajemen. Thank you for watching.